Semuanya hadir? Ada yang enggak? Rasya sama Sutra. Rasya? Muhammad Rasya. Sama? Saya Yudi. Di sini Ibu mau bertanya kepada kalian. Ada nggak kalian yang tahu materi kita pada hari ini? Nah, materi kita pada hari ini itu penyimpangan sosial. Nah, sebelum Ibu memulainya, Ibu ingin tahu ada nggak yang paham tentang apa arti itu penyimpangan sosial? Ya ada? Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menyebutkan pengertian penyimpangan sosial menurut para ahli. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan faktor-faktor penyebab penyimpangan sosial. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan upaya-upaya pencegahan penyimpangan sosial. Nah, baiklah, masalah penyimpangan sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakatnya. Nah, menurut pendapat ahli yang pertama dan menurut James van der Zinde, beliau mengatakan perilaku menyimpang ialah perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang. Nah, yang kedua, Ibu mengambil menurut pendapat Robert M. Z. Owen. Beliau mengatakan perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilakunya. Nah, jadi dapat disimpulkan penyimpangan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan melanggar nilai-nilai atau norma yang ada di dalam masyarakat yang dianggap tercela. Nah, yang kedua itu ada faktor-faktor penyebab penyimpangan sosial. Sebelum kita mulai yang kedua, kalian bisa lihat di sini, ini adalah bentuk dari contoh penyimpangan sosial. Yang kedua, faktor-faktor penyebab penyimpangan sosial. Yang pertama itu ada proses sosialisasi yang tidak sempurna. Nah, contohnya itu seperti siswa yang dididik oleh guru untuk tidak mencontek, namun karena siswa tersebut melihat praktik tersebut sering dilakukan, menyebabkan siswa tersebut mengikuti praktik yang sering dia lihat seperti mencontek. Nah, ini gambarnya ada di sini ya. Nanti ya. Yang kedua ada penyerapan subkebudayaan yang menyimpang. Contohnya itu yaitu praktik seks bebas yang sudah dianggap biasa di beberapa lokasi. Namun lain halnya dengan beberapa lokasi yang menganggap praktik seks bebas itu merupakan hal-hal yang tabu. Nah, contohnya ini gambarnya, Ibu sudah memberikan gambaran pada kalian. Nah, yang ketiga itu ada meniru perilaku yang salah. Nah, seseorang dapat berperilaku menyimpang karena meniru perilaku yang salah dan keliru seseorang yang dianggap berpengaruh atau dihormati. Contohnya itu seperti pemimpin dan contoh ulama-ulama seperti ini. Nah, ini adalah kasus korupsi Rudy Rubiandini yang mana dia melakukan korupsi, menerima uang suap dan di penjara. Lalu ada bentuk-bentuk dari penyimpangan sosial. Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa bentuk dari penyimpangan sosial. Yang pertama berdasarkan intensitasnya. Nah, berdasarkan intensitasnya, perilaku
perilaku menyimpang itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah penyimpangan primer, yaitu sebuah jenis penyimpangan yang bersifat sementara dan tidak dilakukan secara berulang. Contohnya semisal kalian sedang pergi ke sekolah, lalu di tengah jalan kalian dihadang oleh polisi karena tidak memiliki SIM dan tidak membawa helm. Nah, itu yang menyebabkan kalian terlambat datang ke sekolah. Tapi kan itu tidak secara terus-menerus berulang terjadi. Nah, yang kedua adalah penyimpangan sekunder. Nah, sebuah penyimpangan yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang, yang dilakukan secara berulang kali dan secara khas memperlihatkan perilaku menyimpang. Seperti contohnya berjudi. Nah, berjudi itu dilakukan secara terus-menerus. Dan yang kedua ada contoh narkoba yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang. Kalian paham? Nah, yang kedua ada berdasarkan jumlah perilakunya. Penyimpangan individual terjadi karena seseorang tersebut telah mapan dan dilakukan secara perorangan atau individu. Contohnya, menyukai sesama jenis itu termasuk dengan penyimpangan individual. Nah, yang kedua ada penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok dilakukan secara berkelompok atas dasar kerjasama. Seperti contohnya, komplotan pencuri yang melakukan aksinya secara berkelompok. Nah, lalu yang terakhir ada upaya pencegahan penyimpangan sosial. Nah, upaya pencegahan penyimpangan sosial itu bisa datang dari keluarga dan pihak masyarakat. Yang pertama dari pihak keluarga itu ada membatasi dan menguasai penggunaan media sosial kepada anak-anaknya. Nah, saat orang tua membatasi menggunakan media sosial atau orang tua tersebut di samping anak tersebut saat anak tersebut menggunakan media sosial, orang tua dapat mengontrol penggunaan media sosial tersebut. Jadi sehingga anaknya tidak mengklik atau memasukkan beberapa media-media yang seperti media-media porno ya. Nah, yang kedua ada mengajarkan dan memberikan pelajaran agama yang baik bagi anak. Nah, ketika anak tersebut diajarkan ajaran agama yang baik lalu dimasukkan ke tempat pengajian, nah anak tersebut kalau mau melakukan penyimpangan sosial, mereka berpikir bahwa ayah atau ibunya telah memberikan ajaran agama yang baik bagi anaknya, sehingga ajaran tersebut mungkin masuk ke dalam pikirannya dan hatinya. Nah, yang ketiga, tidak membiarkan anak merasa sendiri saat di rumah. Nah, terkadang ketika orang tua itu sibuk, anak tersebut jadi kesepian dan mencari kesenangan lain di luar dengan cara melakukan pergaulan yang salah. Nah, pergaulan yang salah tersebut bisa membuat anak tersebut terjerumus ke dalam penyimpangan sosial. Nah, dari pihak masyarakat, yang pertama ada memperbanyak kegiatan masyarakat yang positif seperti kerja bakti dan pengajian. Nah, dengan adanya berbagai macam kegiatan masyarakat, anak tersebut yang tadinya nongkrong gak jelas bisa mengikuti kegiatan yang ada di dalam masyarakat tersebut, sehingga anak-anak yang nongkrong tadi punya kegiatan yang lebih bermanfaat. Lalu mengadakan pertemuan rutin setiap minggunya untuk membahas permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Nah, mungkin ketika di dalam masyarakat tersebut memiliki satu tetangga dengan tetangga yang lain bersiteru karena mungkin salah satu tetangga membuang sampah sembarangan di pekarangan rumahnya. Nah, itu bisa dirundingkan di dalam satu tempat, lalu dapat menggunakan kepala dingin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sampai di sini ada yang dipertanyakan? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Yang mana? Ini. Nah, ini contoh tawuran ya anak-anak. Nah, cara menanggulangi atau mencegahnya bisa dengan ketika kalian melihat seperti orang-orang berkumpul lalu membicarakan tawuran antar diri tersebut, kan jangan mengikutinya, lalu kalian bisa menasihatinya bahwa yang mereka lakukan itu salah, nggak ada faedahnya atau manfaatnya untuk diri kita sendiri, malah membawa petaka, karena ketika tawuran itu mereka membawa benda-benda
bisa dapat dibimbing untuk agar tidak melakukan hal-hal yang seperti ini ya. Ada lagi? Cukup? Ada yang ditanyakan lagi? Ya udah, baiklah. Karena kalian tidak memiliki pertanyaan, di sini kakak memiliki beberapa pertanyaan yang dimana ini dikerjakan secara berkelompok. Ini 1, 2, 3 dilakukan secara berkelompok. Nah, pertanyaannya itu seputar gambar di atas, yang mana yang pertama itu ibu ingin setelah ibu memberikan definisi dari masalah penyimpangan sosial, kalian dapat menarik kesimpulan apa itu masalah penyimpangan sosial. Nah, yang kedua itu urutkan contoh gambar yang sudah ibu berikan. Menurut pendapat contoh gambar tersebut di dalam bentuk-bentuk penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat dan sekolah, dan uraikan pendapat kalian penyebab penyimpangan tersebut terjadi dan cara menjauhi diri dari penyimpangan tersebut. Kalian sudah paham? Saya dikerjakan secara berkelompok. Kalian bisa duduk secara berkelompok, tapi kita menjaga jarak. Bisa ini aja, dua bangku ini disusun ini aja, biar lebih nampak kelompoknya. Ini aja tapi nggak usah ke belakang, ini aja dua sini. Tiga bagian. Nggak terlalu dekat. Ini kursinya di sini, yang dua kursinya di sini, yang dua kursinya di sana. Ini juga ini. Kalau yang kurang paham bisa ditanyakan sama untuk jawabannya bisa ditaruh di lembar berikutnya ya. Jawabnya di situ aja. Ya, jawabnya di situ aja. Inilah. Pakai yang bodoh. Pakai gula mungkin. Enggak pakai. Ganti bodinya, ganti bodi. Minatnya. Dijawab karena nanti masing-masing kelompok akan menyaksikan hasil. Ada yang paham? Dijelaskan? Ini kan ada kelompok pertama, yang kelompok terjadi sekalian dikaikan ini penyebabnya kalau dalam sekolah. Nah, penyebabnya itu apa? Cara kalian menjauhi diri dari contoh gambar tersebut. Nah, ini juga. Nah, ini ketika orang tua dalam keluarga, ketika orang tua kalau tertikai berantem menyebabkan anak tersebut merasa sendiri di dalam rumah lagi. Nah, kalian berikan contohnya apa yang menyebabkan dan cara kalian menjauhi diri dari gambar tersebut. Ini di dalam masyarakat, ini di dalam sekolah, dan ini di dalam silakan dilanjutkan. Ini tugas kelompok ya, berarti dilakukan secara berkelompok. Sudah selesai? Silakan kelompok ini untuk menyaksikan hasilnya. Duduknya. Ya, itu temannya ada apa? Kita temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jadi lu. Menjawabkan diri dari penyimpangan tersebut. Yang pertama yang A di sekolah ada siswa yang bolos sekolah dikarenakan malu sekolah. Dan yang B keluarga orang tua yang sedang bertempat dan dan didengarkan oleh seorang anak dan bisa membuat anak tersebut trauma. Orang tua tersebut bertengkar dikarenakan anak bersalah dan tidak dilakukan dalam keluarga. Dan yang berjudi karena kebiasaan mereka berjudi sehingga mereka berulang-ulang. Selanjutnya. Ada lagi? Ombo ini. Waalaikumsalam. Satu dalam keputusan bahasa Indonesia. Pelaku menyimpan diartikan sebagai tingkah laku perbuatan atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang berkaitan Undang-Undang Nomor dan